kelas dulu, Pak. Iya, silakan Mario. Jangan marahin Susi terus, Ma. Kamu kenapa sih belain dia terus? Dia itu kan... Ma. Sekarang Tante Sonia nggak suka sama aku. Aku nggak bisa belajar bareng sama Mario. Udah, Laris. Masih mending kan dijutekin daripada dilaporin polisi. Saya bermaksud mengajak anak saya tinggal di sini. Maksud Mbak? Ya iya dong. Emangnya saya punya anak lain selain gadis? Peribahasa ini seperti nasibku, Mario. Aku selalu disakiti orang. Aku mau bela diri, tapi nggak bisa, Mario. Kamu yang sabar ya. Tuhan pasti tahu kalau kamu itu baik banget. Nyari siapa ya? Jorok banget sih lo. Jorok. Neng ini siapa? Nang, Neng. Lo pikir gue kelenengan kereta apa? Bukan kelenengan kereta kali, kelenengan kambing. Diam lo. Gue ini keponakannya Tante Sonia. Nama gue Gadis, anaknya Mama Lena. Sekarang Mama Lena mana? Tahu? Lo ini pasti jongosnya Tante Sonia kan? Sekarang lo angkatin Gih bareng-bareng gue. Buset, naganya udah ada. Tambah lagi, anak beruang. Ngomong apa lo tadi? Lo bilang gue anak beruang. Lo berani ya sama gue? Anak beruang itu maksudnya anak beruang. Udahlah gak usah berisik. Capek tau gak kuping gue ngedengerin omongan lo. Sekarang mendingan lo angkatin tas gue, bawain masuk ke dalam. Iya. Cakep, galak banget. Ini tas isinya apa sih? Baju apa besi ini? Ma. Siapa tadi nama lo? Master. Hah? Monster? Bukannya monster, Mastur. Ya ilah. Ya udahlah, siapa kek nama lo gue nggak peduli. Mau monster kek, mau mastur kek. Sekarang gue aus, gue mau minum. Lo cepetan Gi ambilin gue minum. Ayo cepetan. Ya ampun, kalau ngomongin sopan dong, jangan begitu. Saya juga kan orang. Apa? Manusia? Kok muka lo nggak mirip kayak manusia ya? Udah deh, sekarang buruan ambilin minum buat gue. Sombong amat sih. Udah buruan cepetan. Gadis anak mama. Anak mama, kamu baik-baik aja, sayang? Iya. Tante nggak nyangka kamu datang secepat ini. Tante pikir minggu depan kamu baru mau datang ke sini. Ya iyalah Tante, gadis tuh nggak akan sia-siain kesempatan untuk tinggal di rumah Tante. Makanya gadis tuh buru-buru pindah ke sini. Gadis, mulai sekarang kamu kalau perlu apa-apa, kamu gak usah sungkan-sungkan ya. Kamu langsung aja minta sama tante kamu. Ya kan Sonia? Iya. Ini non gadis minumannya. Gue udah nggak aus, gue capek pengen istirahat. Mendingan lo beresin Gi kamar gue sekarang. Ya ampun, tadi minta air, sekarang nggak mau. Gue takut minuman itu kecampur iler lo. Gadis, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu juga harus menghargai dia dong. Yalah Tante, dia kan cuma pembantu doang. Sonia, mendingan sekarang kamu suruh aja nih si Mastur beresin kamar buatnya gadis. Karena gadis capek, ya? Apa nggak sebaiknya gadis tidur sama Mbak aja? Di rumah ini kan juga nggak ada kamar lagi, Mbak. Loh, suruh aja si pembantu kecil itu pindah ke gudang. Apa susahnya sih? Maksud Mbak Suci? Jangan, Mbak. Saya sudah memberikan kamar itu buat dia. Jadi... Sonia, apa kamu nggak ingat? Dulu saya bela-belain tidur di lantai. Karena saya kepengen kamu tidur enak. Dan sekarang, kenapa kamu nggak mau berkorban untuk anak saya? Suruh aja si setan kecil itu tidur di gudang.
Gadis, mendingan sekarang kamu istirahat aja ya di kamar yang itu. Ayo sini. Jangan ngelamun aja lo. Cepetan beresin kamar gue. Ini loh sayang kamarnya. Kamu suka nggak? Wah, bagus banget, Mah. Aku suka banget. Tapi kamar ini punya Suci ya, Mah? Emangnya tuh Suci itu siapa sih? Halah, dia itu cuma pembantu di sini. Hah? Pembantu dikasihin kamar sebagus ini? Iya, makanya mama juga nggak ngerti kenapa tante kamu itu bisa gitu baik sama anak itu. Tante, Gadis mau kamar ini aja. Lagian ngapain sih tante kasihin pembantu kamar sebagus ini? Bagi saya Suci itu bukan pembantu. Dia sudah tante anggap sebagai anak tante sendiri. Apaan lagi nih? Mas Tur! Ya, Non. Sampah kok bisa ada di sini sih? Ya ampun, Non. Ini bukan sampah, ini baju. Nggak kenal apa? Lo tuh emang udik banget ya. Barang kayak gitu kok dibilang baju. Ya, lihat aja sendiri. Gadis? Sonia, biarin aja. Pembantu itu sekali-sekali harus dikerasin biar tahu adat. Pokoknya gue pengen lo beresin kamar gue sekarang. Gue nggak mau ada barang-barang yang nggak penting di sini. Sebelum gue datang, kamar ini udah harus rapi. Ngerti lo? Cepetan tuh kerjain. Ya, nggak salah tuh. Waduh, anak sama emak sama-sama kejem. Biarin matinya biar dikebuti belatung kayaknya dua-duanya. Gus, kamu kalau ngomong jangan suka sembarangan. Saya udah nyangka. Ini pasti bakalan terjadi. Kamu juga jangan suka ngeladenin mereka terus. Ngerti? Iyanya. Ntar Suci tidur di mana? Kamu beresin kamar belakang ya. Biar untuk sementara Suci tidur aja di situ dulu. Iyanya. Segitu. Ramon, aku mau bicara sama kamu. Mau apa lagi sih kamu? Udah nggak ada yang harus kita bicarain lagi. Aku udah males. Kamu berubah kayak gini gara-gara perempuan kampung itu kan? Perempuan kampung? Siapa maksud kamu? Nggak usah pura-pura, Demon. Aku udah tahu semuanya. Semua pegawai kamu bilang kalau kamu lagi deket sama perempuan kampung itu. Ramon! Jangan ganggu aku lagi, Poppy. Mon, aku cuma pengen tahu apa hubungan kamu dengan perempuan itu? Perempuan mana yang kamu maksud? Perempuan yang suka beresin kamar kamu itu simpenan kamu kan? Kamu sengaja nyuruh dia beresin kamar kamu dan ngelarang dia beresin kamar kamu karena kamu ada apa-apa kan sama dia? Ngaco kamu. Kamu yang ngaco. Kenapa selera kamu jadi rendah kayak gitu? Mon, buka mata kamu. Dia itu hanya perempuan yang miskin banget. Diam! Bukan urusan kamu aku mau deket sama siapa aja. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku. Jadi jangan pernah campurin urusan aku. Mon, aku sayang banget sama kamu. Ramon! Mbak Poppy, ada apa Mbak? Antarkan saya ketemu perempuan itu. Perempuan yang mana ya Mbak? Perempuan yang mana lagi sih? Itu yang suka beresin kamera Ramon. Oh, Sari maksud Mbak. Ya whatever lah namanya siapa. Pokoknya anterin sekarang juga. Iya Mbak, mari Mbak. Lo pikir lo bisa bersaing sama gue untuk dapetin Ramon? Maaf Mbak, saya salah apa? Kamu masih nanya salah kamu apa? Kamu udah menggoda Ramon
sampai Ramon bersikap kasar sama saya. Tapi Mbak, saya... Diam! Dengar ya. Kamu itu nggak sebanding sama saya. Kamu itu nggak gaya. Di mata Ramon, kamu itu nol. Jadi jangan harap kamu bisa dapetin dia. Makanya Sar, kalau jadi orang tuh jangan banyakkan tingkah. Jadinya kayak gini deh. Tapi Mbak, saya bener-bener nggak ngerti. Heh, masih pura-pura nggak ngerti? Mulai sekarang, kamu jangan gangguin Ramon. Kamu itu cuma perempuan udik yang bodoh, miskin, dan cuma bisa mimpi untuk dapetin pangeran kayak Ramon. Ngerti lo? Sari, kenapa kamu? Saya nggak tahan, Pak. Saya kerja di sini cuma dimaki dan dihina. Apa maksud kamu? Coba ceritakan sama saya. Apa yang terjadi? Tadi ada seorang perempuan. Dia maki-maki saya. Dia suruh saya join Tuan Ramon. Padahal saya nggak ngerti maksud dia apa. Dan saya nggak kenal sama wanita itu. Apa yang kamu maksud itu, Poppy? Iya, Pak. Mbak Ulan sering manggil dia dengan sebutan itu. Dia itu mantan pacarnya Mas Ramon. Sebenarnya dia masih suka sama Mas Ramon. Makanya dia sering datang ke hotel ini. Tapi kenapa dia marahin saya? Dia tidak akan membiarkan perempuan manapun mendekati Mas Ramon. Mungkin karena kamu sering membersihkan kamar Mas Ramon, dia nganggap kamu menggoda Mas Ramon. Tapi kan saya nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Ramon. Saya tahu, tapi Poppy akan melakukan apa saja agar Mas Ramon bisa kembali sama dia. Masuk. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Ada apa, Pak? Saya ingin bicara tentang Sari, Mas. Kenapa ya? Hari ini banyak sekali orang yang membicarakan perempuan itu ke saya. Tadi saya lihat Sari menangis di belakang. Dia bilang bahwa Poppy sudah memaki dan menghina di depan banyak orang. Karena dia pikir Sari sudah menggoda Mas Ramon. Apa? Poppy memaki perempuan itu? Iya, Mas. Kurang ajar. Apa sih maunya dia? Mulan. Poppy mana? Akhirnya Pak Ramon nyariin Mbak Poppy juga. Tadi saya lihat tadi di belakang, Pak. Kamu pasti yang cerita kalau Sari yang suka beresin kamar Pak Ramon. Lah, kan emang bener, Pak. Lagian juga kan Mbak Poppy tanya. Saya jawab lah. Kamu kan tahu gimana Mbak Poppy. Seharusnya kamu tidak bicara seperti itu dong. Biarin aja. Biar perempuan itu abis dicaci maki sama Mbak Poppy. Lagian kerjaan cari muka terus. Awas ya, kalau lo bilang-bilang ke Ramon kalau gue ngomong sama lo, gue bisa pastiin kalau lo dipecat dari hotel ini. Ngerti lo? Poppy! Siapa yang berani mencat dia selain aku di sini? Kenapa kamu maki-maki dia? Emangnya dia punya salah apa sama kamu? Ramon, kamu lancang sekali ya, berani maki-maki karyawan aku. Dan kamu tuh nggak berhak untuk acam siapapun yang ada di sini. Ramon, kenapa sih kamu ngebelain perempuan ini? Aku nggak bela siapa-siapa. Kamu udah keterlaluan memaki orang yang nggak punya salah sama kamu. Aku tahu sekarang, kamu suka kan sama dia. Segitu hebatnya kamu belain dia, sampai-sampai kamu nggak nyadar kalau kamu udah ngebandingin aku sama dia. Memang, kamu sama dia tuh jelas beda. Ramon, dia itu hanya pegawai rendahan. Kenapa sih kamu bisa suka sama dia? Jelas-jelas, aku ini lebih menarik dan lebih punya gaya daripada dia. Memangnya siapa yang suka sama dia? Kamu punya otak gak sih? Mana mungkin aku punya selera serendah itu?
Akhirnya kamu sadar juga ya? Iya, aku emang sadar. Aku nggak mungkin suka sama kamu yang terlalu banyak gaya. Dan aku juga sadar, aku nggak mungkin suka sama perempuan seperti dia. Siapa lo? Berani banget masuk kamar gue tanpa ketok pintu. Saya Suci, Kak. Loh, kakak siapa? Oh, jadi lo yang namanya Suci. Dengar ya, mulai sekarang kamar ini punya gue. Lo tidur aja di gudang, karena pembantu kayak lo tuh nggak pantas tidur di kamar sebagus ini. Tapi Kak, ini kan kamar saya. Enggak, ini kamar gue. Dan ingat ya, gue bukan kakak lo. Panggil gue Nona. Mau ngapain lo? Saya mau ngambil buku dan baju saya. Sampah-sampah itu tuh udah gue buang ke belakang. Mendingan sekarang lo ambil aja di sana, bukan di sini. Loh, kok dipindahin ke belakang? Suka-suka gue dong. Emang lo pikir lo tuh siapa? Mendingan sekarang lo pergi aja, karena gue nggak mau virus-virus ada di kamar gue. Udah cepetan pergi-pergi. Pusing gue liatin lo. Buruan. Gangguan. Master mana sih? Bang Master, yang di kamar Suci siapa? Maaf, Ci. Abang lupa kasih tahu. Itu anaknya Nyonya Galak yang datang dari Bandung. Namanya Gadis. Tapi nanti Suci tidurnya di mana? Hah, jangan takut, Ci. Abang udah siapin no di belakang. Udah rapi, nggak beda sama kamarnya si Galak itu. Baju-baju Suci nanti ditaruh di mana? Tenang aja, abang udah bikinin lemari kecil buat naruh baju. Makasih ya Bang Mastur. Hati-hati, dia tuh galak, orangnya tukang rusuh. Ah, Bang Mastur gitu aja takut. Ya, kamu Ci dibilangin kagak ngerti. Mario, Mama senang sekali. Akhirnya penglihatan kamu sudah ada kemajuan. Papa juga senang, sayang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kamu sudah bisa melihat normal lagi. Kasih ya, Ma. Pa. Gadis? Kamu mau kemana? Kok bajunya begitu? Biasalah Tante, Gadis tuh mau gaul, mau dugem. Kamu kan masih baru di sini. Kamu belum kenal siapapun. Aduh, Tante sama Om gak usah khawatir ya. Gadis tuh ngerti caranya gaul supaya bisa dapat teman yang banyak. Anak mama, kamu cantik banget sih. Kamu mau kemana sih? Biasalah, Mah. Gadis mau dugem. Sonia, kamu kasih dong Gadis uang. Dia kan perlu ongkos sama uang jajan buat di sana. Biar saya antar aja deh, Mbak. Dianterin, Tante. Gadis kan udah gede, Tante. Mendingan Tante kasih uangnya aja deh. Cuman segini, Tante. Gadis dengar, dulu Mama habis-habisan biayain Tante. Masa sekarang anaknya cuma dikasih uang segini sih? Tambahin dong, Tan. Sonia, tambahin lagi dong. Kamu ngasih pembantu itu aja bisa. Masa sama keponakan sendiri gak bisa? Gimana sih kamu?
baru cukup, Tante. Mah, gadis pergi dulu ya, Mah. Hati-hati ya, sayang ya. Om, Tante, gadis pergi dulu ya. Dah. Dah, Irfan ya. Iya, Mau. Mbak, seharusnya Mbak membatasi pergaulan gadis. Saya takut salah jalan, Mbak. Kamu nggak usah khawatir sama gadis. Mendingan sekarang kamu urusin aja tuh istri kamu yang suka manjain pembantu. Itu yang perlu kamu khawatirkan, ya. Baru 1 hari di sini, dia udah bikin Mama kesel, Pak. Papa harus gimana lagi, Ma? Ma, Pa, Kak Gadis mau sekolah di sini ya? Iya, Mario. Cik. Bang Mastur, Kamarnya enak kan? enak kok Bang Mastur. Bang Mastur, Suci mau nanya. Emangnya non gadis mau sekolah di sini ya? Abang juga nggak tahu, Ci. Abang nih, kalau ngeliat dia bawaannya udah kesel aja, empet. Songong lagi, mana nggak ada sopan santunnya. Tadi Suci dengar non gadis mau dugem. Dugem? Dugem itu apaan sih? Abang nggak tahu. Dugem? Nah, abang tahu. Mungkin duduk sambil gembira kali ya? Hehehe, gitu. Iya kali ya, Bang. Kalau duduk sambil gembira mah, kenapa mesti keluar ya? Lah, di rumah banyak kursi, duduk aja baru ketawa-tawa. Hehehe, begitu ya? Nyonya. Suci, maaf ya, kamu jadi harus pindah kamar ke sini. Nggak apa-apa kok, Bu. Di sini kamarnya juga bagus. Ibu kenapa? Enggak apa-apa. Saya cuma lagi kesel aja sama gadis. Iyanya, tuh anak ngeselin banget. Saya nggak bisa ngelarang gadis tinggal di sini. Jadi saya cuma mau bilang, kalian jangan suka masukin ke hati ya. Apa yang sudah dikatakan sama kalian? Iyanya. Iya, Bu. Kasihan ibu ya, Bang. Iya, abang juga jadi ikut-ikutan sedih kalau ngeliat nyonya begitu. Biarin, Ci. Abang sumpahin tuh nenek sihir sama anaknya. Mukanya pada bisulan kalau udah tua. Aku baru ngeliat Pak Ramon semarah itu. Aku emang sadar. Aku nggak mungkin suka sama kamu yang terlalu banyak gaya. Dan aku juga sadar, aku nggak mungkin suka sama perempuan seperti dia. Kenapa aku jadi dibawa-bawa sih? Yang lagi ada masalah itu kan Pak Ramon sama Mbak Popi. Tapi aku juga kena getahnya. Aku udah dapat gaji. Aku harus kirim ke kampung. Tapi gimana kalau bapak yang nerima? Aku tetap harus kirim uang ini buat ibu. Kasihan ibu. Ibu butuh uang ini untuk berobat. Aku kirim aja ke alamatnya Bu Jamilah.
Kenapa aku jadi ingat sama Bang Arman? Apa kabarnya dia? Mudah-mudahan dia bisa nerima apa yang udah terjadi antara aku sama dia. Awas ya, kalau lo bilang-bilang ke Ramon kalau gue ngomong sama lo, gue bisa pastiin kalau lo dipecat dari hotel ini. Ngerti lo? Mas Ramon, sedang melamunkan apa? Nggak ada, Pak. Mas Ramon, saya kenal dengan Mas Ramon itu dari dulu. Saya bisa membedakan kapan Mas Ramon bohong dan tidak. Saya lagi mikirin Poppy, Pak. Mas Ramon mau baik lagi sama dia? Ya enggak lah. Saya nggak mungkin menjilat ludah saya sendiri. Lalu, Mas Ramon kenapa sekarang mikirin dia? Saya cuma heran. Kenapa ya, Poppy nggak pernah bisa berubah. Setiap ada perempuan yang dekat sama saya, pasti dia ingin berbuat sesuatu sama dia. Maksud Mas Ramon? Mas Ramon kasihan sama Sari? Bukan. Bukan itu masalahnya. Saya bingung. Poppy bilang Sari menggoda saya. Dari mana dia dapat kabar itu? Lagi pula, mana mungkin saya bisa tergoda oleh perempuan yang gak jelas kayak Sari? Ini dia si Jali-Jali. Lagunya enak. Lagunya enak. Ya ampun. Itu rok nggak ada yang lebih pendek lagi. Ya ampun. Gadis, kamu berangkat sekolah pakai rok pendek begitu? Aduh Om, gak usah munafik kayak gitu deh. Om suka kan ngeliat gadis pakai rok kayak gini? Gadis, jangan kurang ajar kamu. Siapa yang kurang ajar sih Tante? Gadis kan ngomong apa adanya. Ada apa sih ini? Pagi-pagi kok udah pada ribut? Tahu nih mah, Om sama Tante nggak suka ngeliat gadis pakai baju kayak gini ke sekolah. Loh, rok bagus kayak begitu kok dilarang sih? Gadis ini kan mau ke sekolah, mau ke wilayah pendidikan. Masa roknya begitu? Jangan samain dong ke sekolah sama ke mall. Sonia, waktu kamu kuliah dulu, saya pernah nggak sih bikin peraturan? Saya hanya berpikir bagaimana caranya mencari uang untuk bayar kuliah kamu. Iya kan? Uang jajannya gadis mana? Sonia, kamu itu yang rajinlah sedikit. Nggak perlu diminta dan disuruh kayak gitu dong. Nih, ini uang jajan kamu buat seminggu. Ya ampun Tante, ini sih 1 hari juga habis. Masa gadis dikasih uang jajan 1 minggu sih segini? Berhematlah sedikit. Tante juga masih banyak keperluan. Sonia, kok kamu jadi perhitungan kayak gini sih sama gadis? Sayang, habisin aja itu uangnya buat 1 hari. Nanti kamu minta lagi sama tante kamu ini, ya? Oke, Ma. Om, Tante, gadis pergi dulu ya. Makasih ya. Udah sayang, hati-hati ya. Sudahlah, Ma. Jangan kebawa emosi. Mereka itu udah benar-benar keterlaluan, Pak. Iya, Papa tahu. Sudah. Iya, Tuan. Saya pikir ngkong saya aja yang kejam. Nggak taunya lebih kejam dari ngkong saya ada. Ya sudah. Udah ya. Papa mau antar Mario sama Suci ke sekolah. Papa berangkat ya. Mbak, maaf Mbak. Tapi sekali ini Mbak sudah keterlaluan. Maksud kamu apa sih? Saya tahu, saya memang berutang budi sama Mbak. Tapi bukan berarti Mbak bisa menekan saya seperti ini. Memangnya apa yang sudah saya lakukan? Apa karena gadis tinggal di sini? Bukan itu aja, Mbak. Tapi sekarang gadis mulai kurang ajar sama suami saya. Apa pantas seorang keponakan seperti itu sama pamannya sendiri? Emangnya si gadis berbuat apa sih? Apa karena dia pergi ke sekolah dengan rok yang bagus, terus suami kamu suka? Ya wajar dong, Sonia. Mbak, ini rumah saya.
Saya tidak mau ada orang yang kurang ajar sama saya atau suami saya. Termasuk Mbak dan gadis. Sonia, kamu jangan kurang ajar ya. Kalau bukan karena saya yang membiayai kuliah kamu, kamu nggak akan jadi seperti ini. Kamu harus ingat, seberapa besar pengorbanan saya supaya kamu tuh nggak kehilangan pendidikan. Tapi Mbak jangan memanfaatkan gadis untuk menekan saya. Oh, jadi kamu terancam dengan gadis. Terus apa yang mau kamu lakukan? Mengusir gadis dari rumah ini. Baik, saya akan pergi. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mengembalikan semua uang yang saya keluarkan untuk kamu dulu. Kenapa nangis ya? Kayak anak kecil yang dibeliin permen aja. Nih pasti gara-gara nenek sihir nih. Kamu ngatain nenek sihir, hah? Siapa yang ngatain? Mas Tur, kamu itu makin lama makin kurang ajar ya sama saya. Anaknya tuh yang kurang ajar. Kalau ngomong mulutnya kayak petasan ceplik, nyocos saja. Sekarang kamu malah berani jelek-jelekin anak saya ya? Nah, siapa yang ngejelekinnya, Nyonya? Emang kenyataannya begitu sama Nyonya. Pak, kamu bilang? Nggak kena. Untung saya punya mainan. Rasa kamu. Rasa bego. Nyonya, kalau saya pinter mah nggak jadi pembantu. Saya bisa jadi tuan. Bolehnya renyem, bolehnya sewot. Ada apa, Mbak? Aku mau minta bantuan kamu. Bantuan? Bantuan apa, Mbak? Biasanya jam berapa perempuan udik itu beresin kamar Ramon? Sebentar lagi dia juga beresin kamarnya Pak Ramon, Mbak. Tapi memangnya kenapa, Mbak? Beres, Mbak. Ingat ya, kamu harus janji cuma kita berdua yang boleh tahu. Iya, Mbak. Yaudah. Tunggu, Mbak. Ada yang mau saya tanyain sama Mbak. Mau nanya apa, Lan? Mas Galang kapan pulang dari Amerika, Mbak? Galang sebentar lagi pulang kok ke Indonesia. Kamu kangen ya sama kakak saya? Tenang aja. Kalau kamu bantuin saya terus, saya akan nyomblangin kamu dengan kakak saya. Beneran, Mbak? Aduh, Mbak Popi baik banget sih. Ya udah, Mbak, saya kerja dulu ya. Nanti kalau dia udah pulang, kasih tau saya, Mbak. Ya, Lan. Sorry, Lan. Aku cuma memanfaatin kamu doang kok. Gak mungkin dong aku punya kakak ipar kayak kamu. Please deh. Mario, kamu ada PR nggak? Sini, biar aku yang tulis dan bacain. Mario? Mario? Mario, kamu gak bercandain aku kan? Ayo, mana PR-nya? Aku bisa kerjain sendiri kok. Maksud kamu? Suci, aku udah bisa ngeliat. Apa? Kamu udah bisa ngeliat? Kamu gak bohong kan? Kamu gak percaya? Nih, aku buktiin. Ini M. Ini R dan ini. Mario! Jangan panggil aku Mario.
kakak. Kakak? Ya udah, sekarang aku kasih tahu ke mama kamu ya. Aku juga pengen ngasih tahu sama keluarga aku kalau aku udah bisa ngeliat. Aku ngeliat. Suci, sini loh. Maaf Nona, ada apa? Ngapain lo tadi rangkul-rangkulan sama Mario? Nyadar dong, lo tuh di sini cuma pembantu. Jadi jangan kurang ajar. Kak, kakak kalau negur Suci, dan sambil kurang ajar dong. Kamu kok malah belain dia sih? Kamu tuh kan gak bisa lihat, jadi kamu harus hati-hati sama dia. Nanti dia malah bilang lagi kalau kakak apa-apain. Padahal kan kakak cuma negur dia aja. Aku ngeliat kok, kakak udah kurang ajar sama Suci. Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu kan gak bisa lihat, jadi gak usah sok-sok bilang kakak kurang ajar deh. Mario, kamu udah bisa lihat? Iya, dan aku juga bisa ngeliat kalau kakak udah kurang ajar sama Suci. Kakak udah bohong sama aku. Terus, kalau kakak marah-marahin dia, kurang ajar sama dia, kamu mau apa? Kak! Mario, jangan. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, sekarang kita ke sana yuk. Katanya kamu mau ngasih tahu mama sama papa kamu kalau kamu udah bisa ngeliat. Ibu sama bapak tebak dong. Kalian kenapa sih? Udah bisa lihat ya sayang. Kamu sudah sembuh, Nak? Kamu sudah bisa melihat? Mario sembuh, Ma. Mario sembuh. Baiklah, untuk merayakan kesembuhan Mario, Papa akan buat syukuran besar-besaran. Papa akan undang semua teman-teman Papa. Suci, Mario, kamu undang semua teman-teman kamu ya? Ya bener, Pak. Iya, bener.